Pakai S34 sudah jadi kewajiban kita, kan? Masa aku malah pakai K4 engcut? Ya beneran dirukiah sama Dedi Kim Oh, ucap Rain, si ganteng berlambe lemes. Anaknya Pak Ojan atau itu Kim Oh Yan? Kim Oh, Kim Oh. Ojan. Semprot Kim. Ojan itu bapakku, ya? Ucap Rain mendadak linglung. Ya iya, bapakmu. Perusak silsilah keluarga. Coba, sekarang kita harusnya panggil apa? Masih bingung, kan? Balas Kim mendadak pusing jika harus membahas status apalagi panggilan satu sama lain dalam hubungan mereka. Ada apa, sih? Sergah seorang pemuda yang keluar dari kamar mandi belakang, dengan sangat buru-buru. Kim, kamu sudah pulang? Terus tadi yang teriak siapa? Rain yang jadi Raini. Detik itu juga, baik Kim maupun Rain, berangsur menoleh ke belakang. Membuat keduanya melihat Sabiru, pemuda yang baru keluar dari kamar mandi dan hanya menutupi tubuh bagian bawahnya dengan handuk. Selain itu, kepala Sabiru juga masih penuh busa dan sebagiannya menetes ke bawah. Iya, pemuda yang agak mirip Rain meski jauh lebih tampan itu, merupakan anak Azura dan Excel, protagonis utama novel, Muslimah Tangguh untuk Sang Mafia. Raini. Raini. Kamu tahu enggak, Raini itu apa? Raini itu singkatan dari Randa Nini Nini, alias janda nenek-nenek. Omel Rain kepada Sabiru yang langsung meliriknya sebal. Ya maksudnya, kalau malam kan? Kamu memang jadi biduan dan namanya dari Rain, berubah jadi Raini. Ucap Sabiru dengan sabarnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Ucap Kim sengaja melafalkan doa bersama kedua tangannya yang sengaja ia angkat. Mendapati kenyataan tersebut, Rain apalagi Sabiru sudah langsung ketar-ketir. Kim, itu kan doa buat jenazah laki-laki. Kupret kamu, dikiranya kami sudah koit. Semprot Rain. Makanya jangan pakai S34. Lirih Kim kembali mendelik kepada Rain. Ya. Ya malah kelihatan kalau enggak pakai S34 soalnya enggak ada K4 engcut pengganti, Kim. Ya ampun, K4 engcut pengganti, kesannya kayak judul novel-novel laris di Noveltoon, yah. Hahaha. Iya Kim. Ini beneran baru mau pakai baju. Mau nge-asteris is di lampu merah bareng Sabiru. Mana tahu ada yang kasih pulau atau malah planet. Ucap Rain dengan santainya. Ia buru-buru meraih kemeja lengan panjang warna abu-abu yang digantung di hanger di dinding sebelahnya lantaran Kim yang mendekatinya seolah akan menerka M-nya hidup-hidup. Mas. Gimana? Lirih Riuna benar-benar lembut terdengar manja. Mendengar suara Riuna, baik Sabiru maupun Rain sudah langsung penasaran. Apalagi Rain yang langsung beringas pecicilan. Rain sampai tak jadi memakai kemeja abu-abunya. Terlalu penasaran dan juga tak mau ketinggalan. Terlebih Rain yakin, setiap wanita yang dekat dengan Kim selalu cantik sekaligus bibit unggul. Kamu bawa cewek? Tanya Sabiru memastikan kepada Kim yang sudah memanggul Rain, memaksanya masuk ke kamar sebelah, selain ia yang juga melempar masuk pakaian pemuda itu. Kim, sinyal jodohku kuat. Aku yakin dia jodohku. Heboh Rain di dalam sana sambil menggedor-gedor pintunya. Pacar apaan? Itu istri. Aku sudah nikah dan pengen tinggal di kontrakan ini buat 3 hari ke depan, yakin Kim. Heh, kamu sudah nikah? Kesambet kamu bilang begitu. Terus, Riuna gimana? Balas Sabiru benar-benar meragukan jawaban Kim. Sudah pokoknya kamu mandi dulu. Enggak usah ganteng-ganteng, dan pakai bajunya mohon yang tertutup.
Enggak usah pamer otot lengan apalagi pamer otot perut sama dada. Sergah Kim kali ini agak memaksa sekaligus mengomel. Mendengar itu, Sabiru sudah langsung tertawa, takut kalah saing, iya. Tapi masa iya, kamu beneran nikah sama Riuna? Gimana ceritanya? Bukannya kamu harusnya juga masih KKN? Sabiru benar-benar penasaran kemudian menatap Kim sambil menyugar ke belakang rambutnya yang masih penuh busa. Namun detik berikutnya, Kim langsung mengomel dan memintanya untuk tidak banyak gaya. Fix, Kim takut kalah saing. Walau menjadi diam, ternyata Riuna masih menunggu dan rela bertarung dengan nyamuk. Kenyataan yang juga sudah langsung membuat Kim tak tega sekaligus merasa bersalah. Nah, digigitin nyamuk, ya? Lembut Kim sambil menghampiri Riuna. Riuna yang awalnya memunggungi kedatangan Kim, berangsur mengangguk-angguk. Si nyamuk, ya. Aku saja belum gigit-gigit, mereka malah. Mendengar apa yang Kim katakan, Riuna langsung mendelik, menatap tak percaya wajah suaminya. Kim tersenyum nakal membalas Riuna, kemudian menahan tawanya sambil mendekap gemas kepala sekaligus punggung istrinya itu. Ikut ke warung bentar yuk. Di dalam beneran masih zona berbahaya. Berarti kita enggak salah kontrakan? Tanya Riuna memastikan. Kim langsung menggeleng kemudian menatap Riuna. Enggak. Itu tadi anaknya Kak Ojan. Hah? Anaknya Kak Ojan? Ah masa? Jangan ngarang, nanti jatuhnya beda, fitnah. Dari segi warna kulit saja sudah beda pakai banget, ujar Riuna tapi Kim justru menertawakannya. Kok aneh banget, sih? Pikir Riuna yakin, masih banyak hal yang belum ia ketahui mengenai Kim termasuk itu yang tadi ada di kontrakan. Kontrakan ini satu untuk semuanya, tapi bukan buat Mak Asteris Siat, melainkan hanya sedikit sesat. Ucap Rein sambil melahap satu bungkus nasi padang yang Kim dan Riuna belikan. Riuna yang sudah duduk di tikar karakter dan memang bersebelahan dengan Kim, jadi sibuk membuat otaknya berpikir keras. Lambenya lemes, mirip banget sama bapaknya, kan? Lirih Kim sambil memakan camilan mirip lidi dan rasanya sangat pedas. Riuna tersenyum masam kepada suaminya, kemudian mengawasi Sabiru yang jauh lebih anteng ketimbang Rein. Namun, keduanya terbilang memiliki wajah sekaligus warna kulit yang mirip. Riuna, jangan pernah melihat laki-laki lain selain Kim. Nanti yang ada nasibmu enggak kalah tragis dari kita yang terbiasa dibacakan doa buat jenazah. Heboh Rein lagi dan Riuna langsung menahan tawanya. Riuna memilih membukakan tutup botol mineral dan bermaksud membantu Kim minum, tapi mendadak si Rein malah nyanyi dangdut koplo, tutuplah botolmu. Suara sumbang Rein yang terbilang berseru, sudah langsung terhenti lantaran Sabiru melempar satu botol air mineral dan mengenai kepalanya. Air mineral tersebut juga masih Kim dan Riuna yang membelikan. Ini aku panggilnya apa, yah, Kim? Tanya Sabiru sangat santun. Ya nama saja. Aku saja ke kamu mas, balas Kim santai kemudian menerima pemberian air mineral dari sang istri yang sudah sampai menaruh sedotan untuk mempermudah minumnya. Riu, kamu sama Kim beneran sudah nikah? Tanya Sabiru, lembut tapi serius. Cara makan pun, ia sangat elegan memakai sendok, tak sebarbar Rein yang lebih memilih pakai tangan kosong, selain Rein yang makannya sangat berantakan. Sebelum menjawab, Riuna telah lebih dulu menatap Kim. Kim yang juga sudah langsung menatapnya, berangsur mengangguk. Suaminya itu jelas memberinya izin untuk berbicara. Kini, Riuna mengangguk-angguk sambil menatap dua pemuda tampan di hadapannya yang jelas menunggu balasannya. Iya, kami sudah menikah. Mendengar itu, Sabiru langsung mesem.
Padahal kamu yang selama ini cita-citanya nikah muda. Namun dengan santainya, Rain berkata sambil melahap nasi padang di tangan kanannya, yang penting aku enggak mati muda, pasti aku nikah. Detik itu juga, 3 orang yang di sana, termasuk Riuna yang selalu irit bicara, langsung tertawa. Sudah kenyang, berarti aku tinggal tidur, ya, Mas. Bujang baik kan enggak boleh keluyuran, biar istrinya cantik. Ucap Rain dengan santainya, dan sukses membuat Kim mendelik. Apalagi ketika akhirnya Rain sungguh tiduran terlentang, tapi Sabiru justru menertawakannya. Mas, bawa pergi ih. Sudah malam, Riuna mau istirahat. Bisik Kim benar-benar memohon kepada Sabiru yang memang berusia lebih tua beberapa bulan darinya. Nah, maka dari itu, Mas. Ini sudah malam, pamali bujang keluar rumah, takut diculik wewe gom 3L. Balas Rain masih sangat santai sambil meringkuk sekaligus menghadap ke arah Kim. Ya makanya kamu sekalian pulang, enggak usah jadi biduan karena enggak ada garisan takdirnya, ngamen dapat pulau atau malah dapat planet. Lagian, besok kamu sekolah, kan? Ujar Kim kepada Rain yang memang masih kelas 3 SMA. Dari mereka bertiga, meski kerap nongkrong bareng, Rain memang yang paling piik atau itu muda. Aku kan sudah beres ujian, Mas. Ya tinggal leha-leha, ibaratnya jadi pengangguran sukses. Memang Mas enggak lihat, pipiku jadi gembul gini, setiap posting foto, ciwi-ciwi pada komen, ih, gemesnya pipi Mas Rain. Boleh cium dikit enggak, biar foto kita disatukan di buku nikah? Kim menghela napas sambil geleng-geleng. Itu paling yang bilang begitu, matanya katarak. Atau malah, dia lagi kesur asteris pan, terus enggak sengaja lihat foto kamu. Makanya enggak bisa lihat barang bagus sama yang memang enggak seharusnya dianggap bagus. Bukannya marah, balasan dari Kim justru sudah langsung membuat Rain cengengesan. Mas Kim memang bakalan jadi radio butet, butut kalau lagi cemburu gini. Padahal kalau biasanya, Mas kan paling diem. Hahaha. Lagian Mas, kalian kan pengantin baru, kok tega-teganya ajak istri hidup susah? Kalau aku yang jadi Mbak Riuna, asli aku najis punya suami yang hobi hidup miskin. Anak dilahirin, dibesarkan susah payah kok dinikahi cuma buat hidup sesat. Kan dakjal laki-laki macam itu. Lanjut Rain. Sabiru yang sadar suasana sudah tidak kondusif, sengaja buru-buru memungut bekas makanan dan berniat membuangnya agar ia tak jadi bagian di sana. Tak beda dengan Sabiru, Kim yang merasa tertampar atas ucapan Rain barusan juga sudah langsung merasa bersalah. Kim, pulang ke rumah kamu saja, yuk. Di sana tempat tidurnya lebih nyaman. Riuna pun bisa istirahat dengan lebih leluasa, ucap Sabiru yang sudah ada di luar. Kamu bawa mobil, enggak? Tanya Kim kepada Sabiru. Mobilnya Mas Sabiru kehabisan bensin, diisi teh cekek malah aku yang jadi mandi keringat karena mobil mendadak mogok. Ucap Rain terdengar melantur. Detik itu juga Kim langsung berbisik-bisik kepada Riuna. Kalau gitu, kita pulang saja, ya, tapi enggak usah ajak-ajak Rain. Riuna berangsur menoleh ke Kim, hingga yang ada, lantaran Kim masih menunduk di sebelah telinganya, bibir suaminya itu langsung menempel di keningnya. Namun, Kim yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut sengaja beberapa kali mengecu asteris P dalam bagian di sana. Ulah Kim sudah langsung membuat Riuna tersipu. Meski ketika ia ingat di sana ada Rain, ia langsung panik dan sengaja buru-buru mundur. Hanya saja ketika ia memastikan keadaan Rain, selain kedua mata pemuda itu sudah terpejam, ternyata bunyi mirip seseorang yang sedang ngorok juga masih Rain.
Kenyataan tersebut juga yang membuat Ryuna refleks mengembuskan napas lega. Rain memang begitu. Kalau sudah kenyang, mata pun langsung terbenam. Lain kalau lagi lapar, berisiknya ngalah-ngalahin toak orang demo. Jelas Kim yang kemudian meminta Sabiru untuk membawa Rain pulang. Aku malas pulang, lah. Orang rumah lagi ke kampung semua. Makanya aku sengaja ajak Rain ke sini. Sudah mau 1 minggu kan, kami di sini, jelas Sabiru dari depan. Lah. Itu si Kak Ojan ngapain ikut papa jemput aku KKN, kalau Rain saja terlantar. Balas Kim benar-benar heran. Sabiru yang langsung menahan tawanya berkata, lagu lawas lah Kim. Setelah berunding, Sabiru sengaja membangunkan Rain, kemudian mengajaknya menginap di rumah Kim. Ini aku di mana, sih? Tanya Rain setengah sadar. Lah. Memang kamu lupa kalau kita sudah sampai Hawaii? Balas Sabiru sambil mengunci kontrakan yang mereka tinggalkan. Karena kontrakan tersebut merupakan kontrakan bersama, setiap dari mereka memang memiliki kuncinya. Namun yang mengganggunya tentu kenyataan Rain yang histeris berseru kebakaran hanya karena pemuda itu tahu, di Hawaii sempat terjadi kebakaran parah. Astaga Rain. Mulutmu. Jadi tontonan gini, kan? Sabiru sengaja membekap mulut Rain sambil sesekali membungkuk, meminta maaf kepada tetangga kontrakan yang kompak keluar kontrakan gara-gara teriakan kebakaran yang Rain lakukan. Ya, yang bikin gara-gara siapa? Kan Mas juga, lirih Rain antara jujur sekaligus tak mau disalahkan. Berbeda dengan Sabiru dan Rain, ketenangan justru sudah Kim dan Ryuna rasakan dalam perjalanan yang mereka lakoni. Sebab mengendarai motor dan memilih jalan alternatif, membuat mereka mendapatkan jalanan dengan suasana sepi. Nah, dipeluk dong, biar aku enggak dikira tukang ojek. Lagian ini angin malam dingin banget loh. Keluh Kim sambil menahan tawanya, seiring ia yang mendengar suara cekikikan Ryuna dari belakangnya. Tapi, Ryuna menggerakkan ragu kedua tangannya dan ia arahkan ke pinggang Kim. Tapi kenapa? Tanya Kim. Malu. Ryuna yang tak jadi mendekap pinggang Kim, berangsur menunduk. Ia meletakkan kedua tangannya tadi, di kedua lututnya. Kim yang menyadari suasana sekitar masih sepi, sengaja mendadak ngebut hingga Ryuna juga refleks memeluknya erat. Mas! Rengek Ryuna lantaran ia mendengar sang suami sampai menahan tawa. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan lupa, takutnya aku beneran hamil, mohon Ryuna. Dan Kim baru kembali ingat bahwa istrinya dicurigai tengah hamil. Astagfirullah, aku lupa. Ya sudah, pelan-pelan. Kami peluk aku dong. Ke suami sendiri dibiasakan, biar terbiasa dan enggak malu-malu lagi. Jangan kalah dari Rain apalagi Kak Ojan, yang enggak punya rasa malu. Kali ini Ryuna hanya mesem. Susah payah ia tetap mendekap pinggang Kim, selain ia yang membiarkan tubuhnya menempel di punggung Kim. Hanya saja, efek tidak terbiasa justru membuat Ryuna yang melakukan segala sesuatunya dengan kaku, menjadi kewalahan sendiri. Tangan dan punggungnya jadi kebas dan ia mulai merasa lelah. Kembali ke rumah orang tua Kim yang mewah dan di sana, ada Pak Helios yang sedang menonton televisi dengan Pak Ojan. Keduanya tengah duduk bersebelahan sambil menonton televisi. Lucunya, keduanya menggunakan warna piyama lengan panjang sama, yaitu merah maron. Nah, kalian baru sampai? Itu Sabiru sama Rain sudah lagi rebus mie di dapur. Seru Pak Helios yang membiarkan tangan kanannya disalami dengan takzim oleh Kim, kemudian Ryuna yang mengikuti juga melakukan hal yang sama. Mereka lagi rebus mie? Tadi saja baru aku beliin nasi padang, apalagi Rain sampai habis 2 porsi, ucap Kim.
Lah biasa broda Kim. Anak bujang, lagi masa pertumbuhan. Kan ada ungkapan, kadang, mereka yang sedang masa pertumbuhan kalau makan antara doyan sama kesu asteris rupan. Balas Pak Ojan dengan santainya dan masih menikmati air kelapa langsung dari buahnya. Riuna yang melihat tingkah konyol Pak Ojan, yang mana hanya melihat wajah Ojan saja baginya sudah sangat lucu, refleks menahan tawanya. Amit-amit, nah. Takut mirip. Bisik Pak Helios tak segan mengusir Kim untuk membawa Riuna pergi jauh-jauh dari Ojan. Sebab Pak Helios tak mau, cucu-cucunya sampai mirip Ojan apalagi jika fisik sekaligus wujudnya.